Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terkejut saya ada di sini, di depan ini. Sama, saya pun terkejut juga Bapak Ibu. Gitu. Saya nggak nyangka saya bakalan suatu hari akan berdiri di sini sharing sama Bapak Ibu. Oh, silahkan duduk dulu. Nanti kecapean kalau berdiri. Gitu. Saya nggak nyangka suatu hari kalau jadi singer, oke, saya ikut audisi singer. Saya tahu saya akan berada di panggung jadi singer. Tapi nggak nyangka kalau satu hari saya akan berdiri di panggung ini untuk sharing sama Bapak Ibu gitu. 3 minggu yang lalu eh, Pak Abednego kontak saya, Ripka saya percayain untuk sharing di ibadah. Saya pikir, oh sharing setengah, jadi saat Pak Abednego khotbah, saya kesaksian hidup di tengah-tengah. Gitu. Cuman enggak, kamu dari awal. Oke. Saya pikir ya itulah dinamika ya. Dinamika hidup percintaan. Kadang kita bisa duduk di bawah, kadang bisa berdiri di atas. Jadi Bapak Ibu siap dengan dinamika percintaan dengan Tuhan? Siap gak? Tuh Pak Abednego siap. Jadi semuanya siap bernimaikan. Jadi entar suatu saat kalau dipanggil, kalau di teks, di WhatsApp untuk maju, oke ya? Siap ya? Oke. Nah, eh, saat saya di WhatsApp saya bingung juga ya. Kira-kira saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau sharing apa? Apa yang saya bisa bagikan untuk Bapak Ibu tentang kehidupan saya? Nah, dinamika kehidupan saya, dinamika percintaan saya sama Tuhan itu tentang apa sih? Itu saya mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke diri saya sendiri, gitu. Mungkin kayak kalau kita bertanya juga sama diri kita sendiri, kalau kita diam sejenak kita hening, apa sih Tuhan itu untuk saya? Saya kenal Tuhan enggak? Gitu. Apa Tuhan bagi saya? Gitu. Jadi kemudian kita tahu ya, kenal nama Tuhan banyak. Kita tahu sifat-sifat Tuhan, Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi saat saya tanya ini tuh saya muncul jawaban dalam hati saya, apa Tuhan? Cuman ada muncul jawaban bahwa Tuhan adalah pecinta. Gitu, Tuhan adalah pecinta. Saya Kristen dari kecil, dari lahir. Saya hidup diajarkan dengan nilai-nilai kekristenan semuanya. Saya tahu Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya gitu, saya tahu. Tapi setelah ada satu saat saya dengar khotbah. Pas saat itu saya menemukan suatu pernyataan yang sebenarnya agak mengagetkan untuk saya juga. Ternyata saya tahu Tuhan mencintai saya, tapi saya belum sepenuhnya sadar bahwa Tuhan mencintai saya itu apa adanya. Jadi mengetahui dan merasakan itu dua hal yang berbeda. Saya mau sharing sedikit tentang value yang saya pegang dulu. Kelihatannya sih baik, gitu. Ini value yang saya pegang untuk pasangan hidup, tapi bisa juga untuk hal-hal lain, pekerjaan dan faktor-faktor kehidupan lainnya. Jadi saya dulu berpikir bahwa kalau saya mau menemukan pria seperti apa, saya harus jadi wanita seperti apa. Ya, bagus gak? Ya kan? Kalau saya mau ketemu pria yang baik, saya harus jadi wanita yang baik. Kalau saya mau ketemu pria yang hebat, saya harus jadi wanita yang hebat. Kalau saya mau ketemu pria yang pintar, saya harus jadi wanita pintar dulu. Nah, itu kelihatannya baik. Dan kadang itu kita balut dalam hal rohani. Pernah dengar istilah hukum sepadan? Ya, kita harus mencari pasangan itu yang sepadan dengan kita. Nah, tapi saya nggak sadar itu bahwa value yang saya pegang itu mempengaruhi hubungan saya sama Tuhan juga.
gitu. Dan karena mungkin kita pernah dikasih tahu, diinfokan sering dikasih tahu di sini bahwa hubungan kita sama Tuhan itu kayak hubungan percintaan, hubungan dengan kekasih. Nah, saat saya disadarkan bahwa ternyata hubungan saya sama Tuhan itu seperti itu. Cinta itu harus diperjuangkan. Cinta itu harus diusahakan. Kita harus earn supaya kita dapat cinta itu. Dan saya yakin bahwa bukan saya aja yang punya pola pemahaman seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan tuh punya pemahaman yang sama. Seolah-olah kita harus jadi versi yang terbaik dari diri kita untuk supaya kita dicintai dengan layak. Ya kan? Kayak contoh orang-orang yang single. Mereka berusaha sebelum menemukan pasangan jadi orang yang terbaik. Jadi orang yang pintar, sukses di pekerjaan, dari karakter, pribadi, semuanya mau jadi yang terbaik. Kenapa? Apa harapan tujuannya? Supaya dia menemukan pria yang sepadan. Orang tua juga. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik ke anak-anaknya. Kadang-kadang kalau orang tua sibuk untuk menutupi rasa bersalah mereka, mereka kasih lewat pemberian. Kasihnya itu dalam bentuk pemberian. Apa yang diminta anaknya, dikasih. Begitu juga anak-anak. Untuk dapat cinta dari orang tua, mereka berjuang supaya orang tuanya apa? Bangga. Bangga dengan anak-anak. Itu kan yang dikejar sama anak-anak. Gitu. Atau mungkin versi yang ekstrimnya malah justru dia akan jadi bandel. Supaya apa? Supaya dia dapat penerimaan. Supaya dia dapat kasih sayang dari perhatian dari orang tuanya. Contoh-contoh yang di atas itu kalau kita tarik benang merahnya, garis merahnya ada satu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita nggak merasa benar-benar dicintai. Kalau kita dicintai, kita nggak perlu lagi untuk mengejar. Karena kita tahu kita dicintai apa adanya. Dan firman Tuhan mengatakan dengan lembut, tapi tegas. Kita baca sama-sama di Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Bisa dibuka di depan. Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Oke, mari kita baca sama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita apa? Debu, ya kan? 2 minggu yang lalu kita diingatkan. Kita ini apa? Kita daki. Kita debu, kita daki, ya kan? Sepadan enggak sama Tuhan? Sepadan enggak? Kalau kita ngomongin hukum sepadan enggak kita sama Tuhan? Sepadan enggak kita dapat cintanya Tuhan apa adanya? Enggak kan? Gitu. Jadi kita dicintai sama Tuhan karena kita miliknya. Bukan karena pencapaian kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita miliknya. Amin, Bapak Ibu. Kemudian kita buka lagi ada satu Yesaya 43 ayat 4. Kita buka Yesaya 43 ayat 4. Oke, sudah muncul. Kita baca bareng-bareng. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Patut gak debu menerima perlakuan seperti ini? Enggak kan? Gitu. Jadi perhatikan urutannya ya Bapak Ibu. Kita berhasil bukan karena kita suci tanpa celah. Bukan karena kita berhasil, tapi
Karena Tuhan mengasihi kita. Kita adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kegagalan-kegagalan kita. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Gitu. Nah, kemarin-kemarin ini saya lama bekerja di perusahaan perusahaan teknologi China. Dan baru ini saya juga pindah ke perusahaan gaming China juga. Di situ saya bekerja dengan banyak anak-anak muda, dengan Gen Z. Dan di kantor yang saya ini, sekarang ini, saya bisa dibilang orang yang paling tua gitu. Jadi benar-benar industri itu banyak perubahan ya Bapak Ibu, berdinamika juga, industri juga. Nah, pas saya kerja dengan anak-anak muda, saya nggak pernah tahu tuh. Pas di sini, Tuhan banyak bukakan cerita-cerita tentang anak muda. Anak-anak muda itu mereka terbuka, open sekali. Tapi sama teman-temannya, sama lingkungannya, nggak sama orang tuanya. Kalau sama keluarganya, sama orang tuanya, mereka tuh orang yang tertutup. Jadi saya juga bingung kok bisa ya mereka terbuka gitu. Jadi mereka terbuka apa yang telah dilakukan, pemahamannya mereka, pemikirannya mereka. Mereka tuh pemikirannya kritis banget, hebat. Kritis dan hebat gitu. Cuman satu hal itu mereka tuh fragile banget gitu. Banyak hal yang fragile. Dan kalau saya dengar cerita mereka ngomong gini, saya di depan keluarga, depan orang tua, sama di depan yang sebenarnya itu berbeda. Gitu. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada anak-anak gitu. Jadi depan keluarganya dia kelihatan kayak anak-anak yang baik-baik aja, yang oke lah, nggak ada masalah, nggak ada apa. Tapi begitu mereka dengan pergaulannya, mereka jadi pribadi yang berbeda. Mereka bilang mereka jadi diri sendiri saat dengan teman-temannya. Tapi saat dengan keluarga, mereka tuh kayak pakai topeng gitu. Nah kadang-kadang saya juga melihat mereka sembunyi-sembunyi mulai tuh yang pergi ke psikiater, psikolog gitu, nggak tahu orang tuanya. Karena saya bilang mereka mentalnya masih fragile. Mereka hebat pemikirannya di pekerjaan apa semuanya kritis. Tapi kalau mereka dapat tekanan, mereka tuh gampang breakdown, mental down gitu. Jadi mereka udah mulai tuh mengenal yang kata psikolog, psikiater, udah mulai banyak sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita mungkin nggak tahu. Gitu. Nah, saya setelah ngobrol juga sama teman saya yang lain, yang udah lebih dewasa, kita ngomongin lah soal fenomena ini. Terus kita ambil satu kesimpulan bahwa anak-anak, orang-orang, siapapun itu, muda tua, kalau mereka merasa dicintai, mereka nggak akan jalan terlalu jauh. Mereka bisa menyimpang, bisa kepleset, bisa. Tapi mereka tahu mereka dicintai, jadi mereka akan kembali. Sama seperti anak bungsu yang terhilang, ya kan? Bisa kita kepleset, menyimpang dari Tuhan, bisa. Tapi kita tahu, kalau kita tahu kita dicintai sama Tuhan, kita tahu ada jalan pulang, kita tahu kita kembali. Ya, kita tahu kalau kita gagal, kalau kita lemah, ada rumah, ada Tuhan, ada keluarga yang bisa kita kembali. Ya kan? Dan makanya itu Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, nggak usah khawatir. Makanya buatlah anak-anak Anda itu merasa dicintai. Buat mereka dicintai, tahu tanpa judgement ya. Jadi saat mereka berbuat salah pun mereka akan tahu siapa yang harus mereka cari pertama kali. Siapa? Keluarganya, Tuhan. Itu yang harus mereka cari pertama kali. Tapi kalau kita udah judge dulu, misalnya kita melakukan kesalahan, kita judge mereka. Mereka nggak akan merasa dicintai, mereka akan merasa bahwa saya dicintai kalau saya baik-baik aja. Kalau saya nggak melakukan kesalahan. Itu cinta dengan syarat. Gitu. Jadi mereka tahu mungkin orang tua
cinta sama mereka. Kita tahu mungkin Tuhan sayang sama kita. Tapi tahu seperti saya bilang, mengetahui dan merasakan itu dua hal yang berbeda. Jadi biarkan orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, orang tua kita merasa dicintai. Mungkin anak-anak muda mereka akan ada waktunya, mereka akan explore dunia sendiri. Mereka akan explore karena mungkin penasaran, curiosity, ada saat-saatnya gitu. Yang kita nggak bisa batasi juga gitu. Cuman ya kita tahu kalau mereka punya pegangan Tuhan, mereka tahu dicintai Tuhan dan dicintai keluarga, mereka akan kembali gitu. Jadi kadang-kadang anak muda tuh kayak susah-susah gampang memang dihandle. Karena saya juga punya adik Gen Z gitu. Sosial media, siapa di sini yang pernah di-hide story-nya sama anaknya, sama adiknya, di sosial media di-hide? Atau siapa anak-anak muda yang pernah meng-hide sosial medianya ke orang tua, ke kakak? Kenapa saya tahu? Karena saya ngalamin gitu. Saya punya adik Gen Z, kenapa ketahuan? Jadi dia hide saya di sosial media, tapi dia lupa hide mama saya di sosial media. Dia pikir mama saya nggak main kan, nggak aktif di sosial media. Jadi dia lupa hide. Saya pegang HP mama saya lihat, kok dia ada story ini ya? Kok dia ada status ini ya? Di saya kok nggak kelihatan? Gitu, jadi ketahuan deh gitu. Jadi anak-anak muda memang ya kayak gitu. Cuma makanya kita harus beri ruang untuk kegagalan untuk ke mereka. Gitu. Jadi saat mereka gagal, mereka nggak takut. Sama seperti kita. Kita bilang kan Tuhan adalah Immanuel. Arti Immanuel Tuhan beserta kita. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, saat kita gagal, saat kita kepleset, berbuat dosa lah ya, Tuhan ada gak sama-sama kita? Tuhan ada gak saat kita jatuh, kepleset, atau Tuhan ada saat kita imannya lagi kuat? Saat kita menyembah Tuhan, Tuhan ada. Tapi saat kita berbuat dosa, kita marah-marah, kita berantem mungkin, atau melakukan hal-hal yang gak baik, kita tahu gak Tuhan ada sama kita? Tuhan ada bahkan di saat kelemahan kita, di saat kegagalan kita, Tuhan ada. Gitu. Dan kita nggak perlu takut ya. Kalau kita dicintai, kita nggak perlu takut berbuat salah. Gitu. Kenapa kita takut berbuat salah? Karena kita nggak merasa dicintai. Jadi kita butuh bahwa saya baik-baik aja. Kalau saya berbuat salah, saya takut nanti diomelin. Saya takut diapain, dapat konsekuensinya kalau saya salah. Gitu. Tapi kalau kita dicintai, kita berbuat salah, kita nggak takut. Bukan berarti kita boleh berbuat salah ya, tapi ada kali yang mungkin kita pasti bisa kesandung, bisa berbuat salah. Tapi kita tahu kita bisa bangkit lagi, kita bisa sama-sama Tuhan lagi. Gitu. Jadi apapun itu karena apa? Dalam percintaan juga sama, kita nggak perlu takut salah. Karena Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan-jalan kita. Kadang kita dalam pemikiran jalan kita itu udah lurus nih. Tapi ternyata masih bengkok, jangan khawatir. Ngomong-ngomongin aja gitu. Ngomong-ngomongin aja kayak dalam persekutuan. Kadang-kadang kita, kalau kita takut salah akhirnya jatuhnya apa? Kita nggak ngomong. Takut dijudge, takut bahwa kamu ternyata masih ada roh ini nih. Kamu masih ada dosa ini ternyata ya. Gitu. Dan contoh saya sendiri lah ya, kadang di persekutuan kita kan diajarin bahwa kita nggak boleh berusaha, nggak pakai kekuatan sendiri. Kita semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Cuman kadang-kadang nih kalau lagi berdoa, nggak tahu saya sendiri atau Bapak Ibu juga, kadang-kadang kita suka, karena kebiasaan ya, kadang-kadang Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan saya kekuatan, kadang-kadang kita takut salah gitu, ini benar gak sih sesuai dengan nilai-nilai persekutuan? Takut salah kan? Gitu. Cuman nggak apa-apa, kita omong-omongin aja apa yang dalam hati. Kalau misalkan kita dalam hati kita lagi berdoa, Tuhan berikan kekuatan, atau sesuatu yang dulu kita minta berkat,
Kalau itu ada di hati kita ya ngomongin aja, nggak perlu takut. Karena nanti Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalannya. Coba kita baca. Kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Udah muncul? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Gitu. Jadi Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Kalau kita masih takut salah itu pertanda bahwa kita belum merasa dicintai. Jadi kalau kita salah, cinta orang ke kita akan berkurang. Nah, kembali lagi flashback ke saat saya belum merasa dicintai apa adanya. Saya itu nggak sadar berjuang untuk jadi wanita yang terbaik. Seperti yang saya bilang, saya mau dapat pria yang baik nih, yang luar biasa. Makanya saya harus jadi wanita yang terbaik. Dari apa? Pendidikan, wah lulus terbaik. Pekerjaan terbaik semuanya. Ya kan, saya nggak sadar itu dilakukan dengan usaha saya. Dan akhirnya saya secara nggak sadar lama-lama jadi independent woman. Gitu. Dan setelah sekarang kan banyak kan independent woman. Kalau kita lihat sosial media, strong woman, independent woman. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan banyak pemimpin-pemimpin yang tinggi itu wanita sekarang. Mereka jadi orang wanita yang dominan. Gitu. Dan setelah saya sadar saya dicintai Tuhan pun enggak langsung saya jadi yang dari independent woman, saya langsung bergantung sama Tuhan. Enggak yang langsung seperti itu. Seperti saya bilang itu hidup kita itu penuh dengan dinamika. Nah, seperti yang kita sering dengar, kan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan percintaan. Gitu ya, makanya kita omong-omongin terus. Apa sih yang ada di hati kita? Kita omong-omongin terus seperti kita dengan kekasih kita ngobrol kan. Untuk kita kenal sama kekasih kita apa? Komunikasi, ngobrol. Kadang-kadang kehidupan percintaan ada yang flat, datar, kadang. Tapi ntar ada berantem-berantemnya gitu. Cuman kalau kita udah ngelewatin berantem-berantemnya nih, kalau saudara Bapak Ibu udah ngelewatin berantem-berantem dengan pasangan, saudara akan kenal pasangan lebih lagi gak setelah itu? Sama kayak kita dengan Tuhan. Setelah kita ngelewatin berantem-berantem nih sama Tuhan, marah sama Tuhan, dinamikanya wah naik turun sama Tuhan, kita jadi mengenal Tuhan lebih lagi. Rindu gak sih kita kayak sama pasangan gitu, kayak Tuhan juga kita kenal sama Tuhan, baik. Jadi saat Tuhan bawa kita ke dalam suatu situasi, atau Tuhan bawa seseorang atau orang ke dalam kehidupan kita udah gak perlu Tuhan ngomong lagi, kita udah tahu. Saya udah tahu nih Tuhan mau ngapain nih, saya udah tahu Tuhan mau ngapain. Rindu gak kita seperti itu? Sama kayak pasangan ya, pasangan kalau udah lama, saya belum punya pasangan, jadi cuman saya dengar kalau udah pasangan udah lama, mereka tuh jadi komunikasi udah makin kenal. Jadi kayak lirikan mata itu udah tahu artinya apa, batuk itu udah tahu artinya apa. Nanti lama-lama kalau kita hidupnya berdinamika terus sama Tuhan, kita tahu Tuhan batuk itu artinya apa. Lirikan matanya Tuhan itu artinya apa. Gitu. Nah, sama seperti saya demen ngobrol gitu. Kita bisa ngobrol, kita bisa ngungkapin tuh banyak hal ya saudara. Kita bisa di persekutuan, makanya kalau ikut persekutuan juga jangan diam, kita ngomong. Persekutuan kita bisa, tapi nggak hanya terbatas persekutuan. Keluarga kita juga bisa ngomong. Karena mereka yang paling tahu kita. Komunitas teman-teman juga kita bisa ngomong. Gitu. Nah, saya ngobrol-ngobrol sama teman saya, teman kantor, bukan orang Kristen. Gitu. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, kita ngobrol tentang
temanya itu Alpha Woman. Pernah dengar Alpha Woman? Alpha Woman itu wanita yang dominan, tipikal wanita pemimpin. Dulu saya ngerasanya itu saya tipikal wanita yang pendiam, follower, bukan tipikal yang dominan gitu ya. Bukan alpha woman tapi beta gitu. Saya pikir kayak gitu. Saya nggak suka memimpin, saya pikir. Terus saya ngobrol-ngobrol, iya ya saya bukan itu. Terus temen saya langsung, enggak Karipka. Karipka itu alpha woman. Saya kaget. Hah? Iya, Karipka itu alpha woman. Karipka itu dominan. Karipka bisa bikin orang ngikut pemikirannya Karipka. Saya pikir, masa iya? Saya nggak sadar. Kadang-kadang kita nggak sadar ya diri kita seperti apa itu. Kemudian saya coba validasi lagi. Saya punya beberapa grup bestie, grup pertemanan. Saya tanya lagi ke teman saya yang lain, emang saya itu ya? Saya dominan ya? Saya alpha ya? Kemudian saya tanya lagi keluarga saya, tanya ke kakak saya, adik saya, mama saya. Dan saya dapat jawaban yang sama. Saya dominan. Saya kayak, saya nggak sadar. Nah itulah makanya kenapa kita perlu komunikasi. Kita nggak tahu kadang-kadang dalam isi hati kita itu kayak apa. Jadi kayak, saya baru tahu, ternyata saya dominan ya. Ternyata saya alpha woman ya. Saya nggak pernah sadar itu saudara. Dan bagi saya kayak itu anugerah sih Tuhan bukakan hal itu. Gitu. Jadi saya, oke Tuhan saya nggak mau kita tolak. Karena wanita itu kan, saya mau jadi wanita yang lemah lembut. Ya, amin saudara. Dan Tuhan juga bawa saya melewati hal-hal yang di luar kuasa dan kemampuan saya. Gitu. Seperti saya bilang, saya orangnya tanpa saya sadari saya orangnya itu independent woman, alpha woman. Jadi saya demen melakukan sesuatu di melakukan sesuatu yang saya kuasai, yang saya bisa, gitu. Cuman memang ya luar biasa ya Tuhan bawa saya berdinamika terus gitu. Tuhan bawa saya ke area-area yang bukan wilayah saya. Bisa dibilang di luar comfort zone saya. Itu dimulai dari sebelum pandemi. Saya dulu kerja di perusahaan China, saya selalu kerja di perusahaan China. Kemudian saya kerja jadi asisten saat itu. Terus ada teman saya dari China, dia nawarin saya posisi finance. Itu saya pikir oke lah, cuman gak enak kan sama dia, saya coba masukin CV lama. Saya pikir saya gak diterima, karena untuk finance, seperti Bapak Ibu tahu kita perlu basic kan. Kita perlu tahu background pendidikan lah atau enggak sekedarnya pengalaman. Saat itu saya nggak punya sama sekali pengalaman finance. Itu perusahaan China yang besar juga, perusahaan tech China. Interview, saat ditanya interview, kamu pernah ini enggak? Kamu bisa ini enggak? Saya jawabannya selalu, enggak. Nah kalau Bapak Ibu jadi atasan saya dengar orang interview kayak gitu jawabannya, enggak. Diterima enggak? Diterima enggak? Enggak kan? Saya juga sama merasa enggak diterima, saya udah tenang nih. Saya tenang, saya enggak diterima nih pasti. Tiba-tiba seminggu kemudian saya diterima, saya terima email, saya diterima. Saya kaget, cuman kayak ya udahlah. Udah terlanjur juga kan enggak mungkin mundur lagi kayak ya udahlah cuman kayak nanti kerjanya gimana? Ya udahlah, lihat aja nanti. Saat itu gitu. Nah sama, Tuhan tuh nggak tahu dia bawa saya ke area-area itu, hal yang nggak saya kuasain, hal yang nggak saya tahu, Tuhan malah bawa itu, karena Tuhan membuktikan bahwa segala sesuatunya itu bukan pencapaian kamu kah, itu bukan usaha kamu Ripka, gitu. Sama seperti perusahaan ini juga, yang saya baru masuk nih, sebelumnya saya cari-cari pekerjaan memang. Saya tanya-tanya teman, minta rekomendasi teman. Saya lakukan usaha saya. Saya minta rekomendasi teman, interview. Saya pikir saya bakalan dapat karena kan biasanya ordal kan jalurnya lebih ini ya, lebih positif ya, lebih meyakinkan. Saya pikir dengan rekomendasi teman saya bisa diterima.
Tapi ternyata enggak, gagal saya dalam beberapa interview. Satu saya ya udahlah agak sedikit kecewa, cuman ya udahlah gitu. Tapi tiba-tiba teman saya yang di Singapura, yang teman saya yang dari perusahaan lama, mereka dia resign di Singapura, dia butuh finance untuk Indonesia. Gitu. Jadi dia tawarin saya kerjaannya itu end to end proses, finance proses yang dari awal sampai akhir. Saya belum pernah. Saya hanya ngerjain satu slot dalam proses finance, nggak pernah mengerjakan dari awal sampai akhir tuh belum pernah. Sama kejadiannya, interview lagi Bapak Ibu. Sama kejadiannya, kamu pernah ini enggak? Enggak. Kamu bisa ini enggak? Enggak. Tapi sama lagi hasilnya, saya diterima lagi. Gitu, saya pikir kayak ya udahlah Tuhan juga udah pernah bawa saya ke hal-hal yang belum pernah saya kuasain, tapi toh saya bisa ada juga di sini. Jadi ya serahin aja, jadi kayak ya udahlah kayak maju aja lah, hantam bleh lah istilahnya gitu. Cuman saya ya tetap harus belajar ya, bukannya kita tetap hantem tapi kita diem aja gitu. Enggak, saya juga belajar lagi, oh prosesnya ini gini, belajar dari yang lain. Seperti itu, jadi memang Tuhan bawa saya ke hal-hal seperti itu, dinamika hidup, bahwa saya dicintai apa adanya bukan karena usaha saya, dan Tuhan juga membawa saya itu mengikis independen saya, mengikis alpha woman saya untuk saya sepenuhnya jadi wanita yang lemah lembut, bergantung sama Tuhan. Sebenarnya dari dulu itu Tuhan udah mulai bukain sedikit-sedikit, cuman saya nggak sadar. Dulu pernah masih kayak 15 tahun yang lalu tuh saya ikut lomba Chinese, bahasa Chinese. Jadi kayak seleksinya itu di masing-masing negara. Nanti perwakilan masing-masing negara yang menang akan dibawa ke China. Gitu. Nah, saya ikut waktu itu pas lagi seleksi di Indonesia. Nah, waktu itu bahasa Mandarinnya masih belum bagus. Jurinya itu orang China asli, dan itu ada yang paling susah adalah ujian lisan. Jadi saya ada di panggung, jurinya di bawah, dia langsung kasih pertanyaan. Gitu, kurang lebih posisinya kayak sekarang. Gitu. Terus dia tanya pakai bahasa Mandarin. Jujur tuh saya nggak tahu dia nanya apa, nggak ngerti dia ngomong apa, karena waktu itu masih belum bagus ya. Jadi saya nggak tahu tuh dia sebenarnya nanya apa ya. Tapi di dalam hati saya itu tuh ada satu, saya cuma dengar kayaknya dia ada ngomong Ciancuu deh. Ciancuu itu artinya bangunan dalam bahasa Mandarinnya. Bangunan. Saya cuma dengar itu, cuman nggak yakin. Kan kalau bahasa Mandarin banyak nada ya. Saya nggak tahu tuh nada Ciancuu-nya dan beneran bangunan apa enggak. Gitu. Cuman tiba-tiba dalam pemikiran dalam hati saya dia ada nyebutin satu kata, Yue Yang Lo. Yue Yang Lo itu satu bangunan di Hunan, di Changsha. Saya pikir udahlah daripada saya nggak jawab, ya mendingan jawab ngasal, salah, benar ya terserah. Saat saya ngomong itu, saya juga nggak ngerti ya pertanyaannya apa. Saat ngomong, ya yang loh, tiba-tiba jurinya bilang, oke, bener. Saya yang pas dia ngomong oke bener sendiri saya yang kaget. Itu sebenarnya dari awal tuh Tuhan udah banyak bukain ke saya bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup saya, pencapaian saya, semuanya itu bukan hasil karya saya. Itu semua Tuhan yang beri. Itu semua karyanya Tuhan. Jadi ya kita nggak perlu takut untuk menghadapi semuanya, asal kita dicintai, asal kita merasa dicintai sama Tuhan, segala proses hidup kita tahu kita nggak perlu khawatir. Kita tahu kita berada di tangan yang tepat. Mari kita buka, ada satu ayat di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8.
Oke, bisa diganti Roma 5 ayat 8. Oke, kita baca sama-sama ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, itu yang perlu kita camkan dalam hati kita, bahwa kita ini debu. Tapi Tuhan cinta sama kita saat kita masih berdosa. Bukan karena keberadaan kita, tapi karena Tuhan cinta. Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita. Nah, saat kita sadar kalau kita dicintai Tuhan, itu hasilnya akan berbeda. Kita hidup bukan lagi untuk mengejar penerimaan, tapi kita hidup dari penerimaan itu sendiri. Saat kita tahu, cara kita memandang Tuhan pun akan berbeda. Cara kita mengasihi sesama, mengasihi pasangan kita, itu juga akan berbeda. Nggak ada tuntutan lagi di dalam cinta. Amin. Nggak ada tuntutan dalam cinta. Karena cinta menutupi segala sesuatu. Gitu. Jadi dan cara kita memandang diri kita sendiri itu juga berbeda. Dan saya berharap bahwa kita bukan hanya sekedar tahu kalau kita dicintai sama Tuhan, tapi kita merasa dicintai sama Tuhan. Saya undang singer, pemusik, WL.